Di kampung kami diadakan kotak infak yang dibagi-bagikan ke seluruh warga yang muslim. Setiap beberapa bulan sekali kotak itu diambil oleh panitia masjid dan dimanfaatkan untuk apa saja demi kepentingan umat Islam. Setelah kami ngaji ke sini, kami berpikir alangkah sempurnanya bila kotak infak itu diisi dengan zakat mal. Persoalannya, mayoritas warga belum tahu bahwa zakat mal itu hukumnya wajib. Mohon dituliskan di papan tulis hadis tentang Aisyah yang memakai cincin, baik lafaz maupun perawi hadisnya. Sudah ditulis ini? Itu sudah ditulis di papan tulis itu saya bacakan. An Abdillah ibnu Shaddad ibn al-Ahadi qala dakhalna ala Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a fi yadi fatakhatin min waraqin faqala ma hada ya Aisyah faqultu sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah qala atu'addina zakatahunna qultu la aw ma sya'allah qala huwa hasbuki minan nar. Dari Abdullah bin Shaddad bin Had, ia berkata, kami pernah masuk menemui Aisyah, istri Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah berkata, kemudian Aisyah berkata, Rasulullah SAW masuk ke rumahku, maka beliau melihat gelang dari perak di tanganku. Maka beliau bertanya, apa ini ya Aisyah? Aku menjawab, aku lakukan berhias demikian untuk engkau ya Rasulullah. Maksudnya untuk menyenangkan Rasulullah. Aisyah pakai perhiasan. Beliau bersabda, apakah sudah kamu tunaikan zakatnya? Aku menjawab, belum ya Rasulullah. Atau, Masya Allah. Beliau bersabda, itu cukup bagimu memasukkan kamu ke neraka. Nah, kan? Itu gelang. Itu dari perak. Kira-kira beratnya berapa kuintal kira-kira? Ada kalau hadis itu, kalau beratnya 90,3 sekian gram, disimpan sama 1 tahun, wajib membayar zakat. Nah, Aisyah itu pakai gelang atau cincinnya kira-kira berapa gram? Apa aja kira-kira gelang yang beratnya 90 gram? Itu aja dikatakan oleh Nabi, karena belum dizakati, kamu cukup itu memasukkan kamu ke neraka. Terus? Assalamualaikum. Kula saking Padang. Pak Rahmat, dateng Pak Ahmad Sukino nyuwun keterangan, mbok bilih kolomben sampun dipun keterangan, sampun dipun paring keterangan kok sing saged mirengaken nyuwun pangapunten soal kotak ingkang dipun napa dimintakan di pinggir jalan kalau waktu malam itu loh Pak. Itu kan sekarang banyak orang jajan-jajan di pinggir jalan, di lesan itu disodori kotak-kotak itu. Apalagi yang membawa itu anak perempuan. Itu bagaimana tanggapan dari MTA? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya garis bawahi pertanyaan Bapak ini ya untuk mendukung dai cilik tadi, dan jawaban terhadap pertanyaan Bapak ini juga saya garis bawahi yang disampaikan oleh dai cilik tadi dengan sabda Rasulullah, yadul ulya afdalu miyatis sufla. Tangan yang di atas maksudnya memberi itu lebih baik daripada meminta-minta. Nah kalau kotak disediakan kemudian setiap orang jajan dimintai, terserah aja yang dimintai. Mau memberi apa tidak. Tapi jelas kalau dalam tuntunan Islam meminta-minta itu sangat dicela dalam Islam. Ya. Nabi kita mengajarkan lebih baik kamu mencari kayu di hutan, setelah dapat kamu jual, itu lebih baik daripada hidup meminta-minta. Itu. Jadi kalau MTA tidak punya pandangan bagaimana, kalau menurut sabda Rasulullah, menurut Islam,
orang meminta-minta itu dalam keadaan sehat, apalagi bukan karena jompo, bukan karena sakit tidak bisa berusaha, itu sangat nista. Maka orang muslim harus mendidik, jangan sampai ada orang muslim atau warganya ini yang hidup meminta-minta. Maka kalau di masjid tafsir, ini sekarang dari masjid tafsir, saya sudah instruksikan. Kalau ada warga masjid tafsir ini yang kelaparan, tidak bisa makan, yang lain tidak mau memikirkan saudaranya, semuanya berdosa dan haram itu. Maka jangan sampai ada warga yang hidup meminta-minta, tapi yang lain harus memikirkannya. Itu bapak-bapak mudah-mudahan memahami. Jadi memalukanlah kalau ada, apalagi meminta-meminta di setiap rumah didatangi sambil membawa kotak dengan baca-baca ayat Quran untuk meminta, itu sangat jauh dengan ajaran Islam, bertentangan dengan ajaran Islam. Itu yang malu sebetulnya bukan yang minta saja. Yang orang Islam yang melihat ini pun sebetulnya dengan rasa malu. Mengapa saudara kita kok ada yang berbuat seperti itu? Tapi kalau tidak mau ngaji dengan tekun, mempelajari agama dengan teratur, itu kadang diingatkan juga sulit. Susah lah. Maka idza' binafsik, kita mulai dari diri kita sendiri. Dari warga MTA sendiri kita mulai harus bisa mengatasi, jangan sampai ada warganya yang hidup meminta-minta. Mengapa kok hanya dari warga MT aja seolah tidak mikirkan pada yang lain, umat Islam yang lain. Sebab yang lain belum tentu mau. Ya, diajak berpikir, beramal, berbuang seperti yang dilakukan oleh di MTA ini, yang lain belum tentu mau. Oleh karena itu dimulai dari warga kita sendiri dulu, meluasnya nanti kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain. Demikianlah bapak-bapak, mudah-mudahan difahami. Terima kasih ini bapak-bapak dan saudara-saudara atas perhatiannya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan aktivitas kita ini, karena sudah kita niatkan, dan semua aktivitas kita itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, mudah-mudahan dengan begitu betul-betul, karena ini lillahi rabbil alamin, semua aktivitas kita itu dicatat oleh Allah menjadi amal baik bagi kita masing-masing di sisi Allah, dan semua aktivitas kita mendapat ridha Allah dan pertolongannya. Baiklah, pengajian pada siang hari ini mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.